Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian ya, kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Fokus, konsentrasi. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya The Hierophant. The Hierophant muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat positif ya. Ada petuah, ada pencerahan baru ya. Kemudian ada sebuah kebijaksanaan, ada sebuah keputusan, pilihan, tindakan yang memang cukup tepat sebenarnya teman-teman, ataupun sebuah keputusan yang harus kamu ambil penuh dengan pertimbangan ya. Jadi kemungkinan ya teman-teman, ini sesuatu hal yang mungkin apa ya, akhir ya. Bisa jadi ketika kamu memutuskan sebuah keputusan yang tepat di dalam kehidupan kamu, maka kamu akan bahagialah. Itulah akhir dari hal-hal sulit yang selama ini terjadi. Ya, akan berganti dengan sesuatu hal yang lebih baik dan positif. Dan kemudian yang aku lihat di sini adalah teman-teman, kamu akan bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang yang tepat ya, orang-orang yang sepertinya akan selalu support, mendukung, ataupun yang akan memberikan sebuah energi-energi positif ya. Terkadang seperti ini juga sih ya. Kenapa seseorang tersebut selalu gagal? Kenapa seseorang tersebut selalu saja sulit di dalam mencapai kebahagiaan, kesuksesan teman-teman? Karena dia bersama orang-orang yang tidak tepat. Ya, ketika seseorang tersebut bersama orang-orang yang tidak tepat, tentu ini yang akan menjadi sebuah masalah teman-teman. Kenapa? Ya mereka apa ya? Mungkin bisa jadi teman-teman seseorang tersebut sebenarnya selama ini bermanipulatif gitu sih. Yang terlihat baik di depan ternyata di belakang kamu, ya dialah yang selama ini mungkin menyebabkan, menimbulkan adanya permasalahan-permasalahan yang tanpa kamu sadari gitu ya teman-teman. Oke, mungkin dia suka memfitnah, mengadu domba dan lain sebagainya. Ya, bukan berarti kamu harus hujan, tidak juga ya teman-teman. Tapi ya pada intinya ketika kamu sudah bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang berenergi positif, maka ya gimana ya, potensi peluang untuk bahagia sih cukup terlihat gitu sih. Nah ini aku punya Five of Wands, 5 tongkat muncul hadir ya teman-teman. Melihat lebih dalam terkait dengan energi kartu kedua ini ya, seperti yang aku katakan sebenarnya teman-teman, tentang apa ya, kamu tuh selalu bertemu dengan orang-orang yang tidak tepat, dan kemudian kalau dikatakan banyak orang yang merasa iri dengki terhadap kehidupan kamu itu ya ada gitu ya. Padahal mungkin kalau dari segi ekonomi kehidupan ya, kalau dikatakan gimana ya, relatif sih ya. Mungkin ada teman-teman Sagittarius yang memang kehidupan kamu sukses, bahagia, kaya. Wajar dong ketika itu di apa, ada orang yang iri dan kina. Ini kalau misalkan kehidupan teman-teman Sagittarius ada yang mohon maaf, ada yang lagi susah, kenapa masih dibenci, diiri teman-teman? Apa sih yang mereka irikan dari kamu gitu sih? Ya, jadi harus selalu positive thinking. Yang aku lihat mungkin ya kamu lebih baik daripada mereka, meskipun kondisi ekonomi kamu ibaratkan masih di bawah mereka gitu teman-teman. Berarti kan memang kamu orang yang cukup spesial nih. Kamu dianggap sebagai mungkin orang yang cukup membahayakan ketika kamu sukses. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian aku punya Six of Cups ataupun 6 cangkir teman-teman. 6 cangkir muncul hadir ya. Nah ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah peruntungan, sebenarnya siapapun orangnya pasti punya sebuah kesempatan peluang yang sama untuk kehidupan yang lebih baik ya. Dan keberuntungan itu sebenarnya diciptakan, teman-teman. Ya, diciptakan, bukan ditunggu gitu sih. Karena contohnya seperti ini. Kamu ingin kehidupan kamu beruntung. Ada nggak upayanya, actionnya yang kamu tumbuhkan di situ?
Contoh kamu ingin membangun bisnis tadi. Ya, keberuntungan itu akan datang ketika bisnis yang kamu lakukan ini kamu terus konsisten. Ya, mungkin iya hari pertama, contoh ya kamu baru membuka hari pertama sepi, kedua juga sepi. Yang paling tidak kamu konsisten, paling penting. Ketika kamu konsisten, teman-teman, ya orang melihat oh ternyata kamu punya bisnis ini ya. Mungkin dari situ ada sebuah perubahan nanti dan kemudian ya rajin-rajinlah untuk apa namanya teman-teman promosi-promosi ya. Sekarang dunia media sosial itu cukup luas, teman-teman. Itu nantinya yang akan membantu kamu memperluas jaringan. Itu juga termasuk sebuah action ya. Jadi itu. Jadi memang segala sesuatunya itu selalu berkaitan satu dengan yang lain ya. Oke, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Eight of Cups ya. 8 cangkir muncul sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan ya dari teman-teman Sagittarius. Melihat dari energi ini sih memang kecenderungan di sini banyak kamu yang selalu mengeluh terhadap sebuah ujian yang Tuhan berikan nih. Contoh teman-teman ya ketika kamu baru bangun bisnis usaha ya, kamu mengeluh nih, ternyata bisnis kamu udah enggak gagal, bisnis kamu tuh sepi banget, teman-teman. Ya itu tadi karena mungkin kurang action yang lain gitu sih. Coba deh lakukan perbaikan terlebih dahulu, evaluasi lagi. Kemudian ketika berbicara terkait dengan kehidupan asmara ya, kemudian di dalam kehidupan pekerjaan sama. Ya sebenarnya memang segala sesuatunya penting untuk bisa lebih mengevaluasi untuk melakukan perbaikan. Perbaikan yang paling terpenting teman-teman ya, karena kalau peluang untuk bahagia, semua orang punya peluang kesempatan. Ada pencerahan baru mungkin. Ya, sebuah pencerahan baru inilah karena kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat, teman-teman. Itu yang akan menjawab sebuah apa ya, keraguan di dalam diri kamu. Karena keyakinan di dalam diri kamu itu penting. Ketika seseorang itu yakin terhadap dirinya sendiri, teman-teman, maka secara otomatis dia akan membangkitkan aura positif di dalam dirinya. Ketika aura positif seseorang itu sudah terpancar, maka sebenarnya jalan pintu rezeki dia akan dari situ, teman-teman. Ya, ketika seseorang tersebut maaf ya, suka berputus asa, menyerah, selalu menyalahkan orang lain, maka itu akan semakin membuat ya pintu rezeki kamu akan semakin tertutup, teman-teman. Ya, sama halnya ketika seseorang sudah menjalin kehidupan rumah tangga, selalu terjadi konflik, maka rezekinya pasti bakal seret, teman-teman. Ya, bakal susah. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya, finansial ekonomi teman-teman Sagittarius. Aku punya kesatria pedang ya, lagi berjuang sih yang aku lihat, yang lagi berjuang untuk lebih baik ya teman-teman, lagi berjuang untuk lebih sukses. Aku punya Knight of Wands ya, kesatria tongkat, dan kemudian aku punya strength di sini ya. Jadi teman-teman, ketika sudah punya tujuan, ketika sudah berusaha mati-matian, kamu harus lebih menghargai segala pencapaian kamu apapun itu, baik kecil ataupun besar ya teman-teman ya. Kecil untuk hari ini nggak apa-apa, selalu bersyukur ya, niscaya besok akan lebih besar ya. Kami memang dengan selalu bersyukur, maka teman-teman ya Allah Tuhan semesta alam akan memberikan sebuah nikmat yang akan lebih besar seperti itu ya. Kenapa aku punya strength? Ini kami menggambarkan tentang sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan dan sebuah pencapaian gitu ya teman-teman. Jadi mungkin secara garis besarnya itu adalah teman-teman kamu akan memperoleh sebuah kondisi kehidupan yang lebih layak, lebih baik, lebih berlimpah, ya, lebih sejahtera, ya. Jadi dengan kata lain rezeki kamu akan lebih bagus nanti ke depan, insya Allah, ya, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga dan aku punya Seven of Cups, 7 cangkir. Oke. Nah, 7 cangkir ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah harapan keinginannya. Harapan keinginannya apa di dalam rumah tangga ya tentu ya banyak ya teman-teman. Paling utama itu adalah keuangan. Ya keuangannya biasa lancar, ya memang itu akan membawa sebuah keberuntungan yang lain ya. Membuat rumah tangganya harmonis. Karena semua kebutuhan tercukupi loh. Ya, tidak munafik, semua pasti uang, butuh uang. Kalau sudah rumah tangga. Oke. Kemudian ingin dijauhkan dari orang-orang yang toksik, orang-orang yang sebenarnya selalu iri, dengki, benci, dan bahkan ingin menghancurkan, mengusik ya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Wheel of Fortune teman-teman. Ya Wheel of Fortune ini muncul, ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah banjir keberuntungan, tentang roda kehidupan yang akan berputar. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan roda kehidupan yang akan berputar, tentu sebuah keberuntungan ini akan terus kamu dapatkan insya Allah teman-teman. Ya, sebuah kehidupan rumah tangga yang harmonis, sebuah kehidupan finansial ekonomi yang akan semakin berlimpah ya. Jadi jangan takut ya. Meskipun kehidupan kamu saat ini masih ada beberapa teman-teman Sagittarius yang sedang mengalami adanya sebuah kesulitan. Ya, semua orang punya tantangan tersendiri untuk mencapai suatu tujuan, teman-teman. Ya, terkadang juga
ada yang langsung sukses ya, dan terkadang juga ada yang harus nih diuji terlebih dahulu teman-teman. Ya ujian ini sebenarnya tujuannya apa? Agar lebih bisa menghargai ketika seseorang tersebut sukses berhasil. Ya, ketika seseorang tersebut diberikan ujian, ya ini agar dia bisa lebih menghargai, tidak sombong, seperti itu, agar dia bisa lebih mengingatlah kehidupan dia seperti apa. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini. Sedang berpacaran, aku punya Queen of Wands ya, Ratu Tongkat. Ratu Tongkat muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan dan keinginan kamu untuk gimana ya caranya agar hubungannya bisa lebih serius. Ya, gimana ya agar hubungannya bisa langgeng. Oh, ternyata aku punya Knight of Cups. Kesatria Cangkir muncul hadir untuk energi kartu kedua, teman-teman. Kalau melihat dari energi kartu kedua ini bakal ada sebuah surprise kejutan ya. Seperti itu sih. Sebuah surprise kejutan ini kalau aku lihat ya, insya Allah teman-teman ya, ini memang kabar baik ya yang akan kamu terima, kamu dapatkan. Ya bisa jadi dalam waktu dekat ini hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius. Karena memang segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Oke. Kemudian aku punya Temperance, teman-teman. Temperance muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang berpacaran. Jadi memang segala sesuatunya cukup stabil ya. Mungkin ini yang dikatakan jodoh, mungkin ini yang dikatakan sebuah takdir baik ya teman-teman, ketika niat baik akan terbalaskan dengan hal-hal yang baik dan positif ya. Artinya kalau untuk mengenai tentang kehidupan asmara harus lebih menghargai ya teman-teman, menghargai dan mensyukuri ya hubungan yang positif saat ini gitu sih. Ya, yang paling penting juga adalah sebuah komitmen. Tetap jaga sebuah komitmen komunikasi yang baik. Insya Allah tujuan kehidupan kamu akan tercapai. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya di Chariot ya. Chariot ini muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka ya. Terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang uh, jomblo, single mom, dan single dad. Nah, oke. Untuk mendapatkan jodoh dan pasangan yang terbaik ya teman-teman, coba deh kamu harus lebih bisa apa ya, berani membuka diri kamu ya, jangan terlalu banyak proteksinya juga sih teman-teman, pilih-pilih ya. Ya memang sih wajar ya ketika seseorang itu memilih yang terbaik. Tapi ketika terlalu selektif banget juga susah ya teman-teman. Jangan terlalu banyak pertimbangan gitu sih. Apalagi ketika usia kamu sudah cukup matang sebenarnya. Ya, memang sih terkadang ada hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, tetapi tidak ada salahnya ketika ada energi yang berusaha untuk mendekat dan kamu berusaha untuk lebih kenal terlebih dahulu. Itu sangat penting, ya teman-teman. Jadi jangan menilai, melihat seseorang itu hanya dari penampilan, seperti itu ya. Oke, dan kemudian aku punya The Hanged Man, teman-teman. Ya ini waktunya bagi kamu sih sebenarnya. Ya, karena yang aku lihat ada sih seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu, tapi dia ngerasa nggak percaya diri, teman-teman. Karena mungkin ya melihat dari kriteria kamu, orang-orang yang kamu inginkan seperti apa, kan mungkin juga bisa jadi seseorang tersebut nggak masuk nih dalam kriteria kamu gitu sih. Jadi ada seseorang yang sebenarnya selama ini selalu memantau dan memandang atau melihat kamu selama ini teman-teman ya. Sebenarnya dia ada sebuah perasaan, tetapi mungkin karena kamu yang terlalu over ya, over selektif mungkin ya teman-teman sih ya. Jadi mungkin itu yang menjadi penghambat di selama ini. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke, aku punya Knight of Pentacles ya, kesatria koin teman-teman. Ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah memang ya, memang teman-teman aku akui mungkin dari segi usia dia lebih muda dari kamu ya, tetapi mengenai tentang pola pikir dan keseriusan serta komitmen ini orang bisa mungkin menjadi jawaban ya atas keinginan kamu gitu sih teman-teman ya. Karena kalau melihat selama ini juga ketika kamu berhubungan dengan seseorang, mungkin seseorang yang lebih dewasa dari kamu usianya ya, tidak menjamin sebuah kebahagiaan, yang ada adalah sebuah masalah, kamu sering dimanfaatin ya, seperti itu teman. Dan kemudian ini aku punya The Tower ya. The Tower ini katanya menggambarkan tentang sebuah track record di dalam kehidupan kamu, mohon maaf yang memang cukup begitu buruk ya. Kamu selalu dikhianati ya, kamu selalu di apa namanya, dikecewakan, tersakiti
Kemudian nggak menutup kemungkinan sih suka melakukan hal-hal yang sifatnya kekerasan fisik ya dan batin teman-teman. Jadi itu nggak jaminan ya menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang yang mungkin dari segi usia lebih tua gitu ya teman-teman. Tetapi ketika mungkin kamu dekat dengan seseorang yang mungkin usianya lebih muda tetapi dia berkomitmen, dia bisa memberikan sebuah hal yang baik, energi positif untuk kamu, ya kenapa tidak sih sebenarnya ya. Jadi memang semua putusan pilihan itu ada di tangan kamu teman-teman. Ketika ada sesuatu hal yang lebih baik, ya kenapa tidak. Next, 12 tanggal lagi yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Sagittarius. Oke, aku punya tanggal 27, 25, 31. Kemudian ada tanggal 10, 28, oke, 16, tanggal 3, tanggal 8, tanggal 26, dan yang terakhir, aku punya tanggal 24, tanggal 7, dan tanggal 11. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.